pagi, salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena sampai pagi ini kita semua masih ada dan kita masih diberikan kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Untuk besarkan hati kita akan memuji Tuhan. Kita akan pujian yang berkata, penolong yang selalu setia.
setia, yang selalu menjaga kami, yang selalu menolong kami. Bapa, di pagi ini kami akan beribadah kepada-Mu Tuhan. Kami undang Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Biarlah kami umat-umat Tuhan yang ada di tempat ini mendapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, serahkan ibadah ini mulai dari awal, pertengahan sampai berakhirnya, kiranya terjadi menurut kehendak-Mu. Kami siap memuji-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sama-sama yang siap memuji Tuhan, katakan amin. Haleluya, haleluya. Siap memuji Tuhan. Kita ada pujian yang berkata, Tuhanlah kekuatan dan masih Tuhan. Pelita bagi kaki.
dengan kesehatan yang berikan Tuhan itu, karena kekuatan kami, tapi itu semua karena anugerah Tuhan Yesus. Sebentar kami akan menemui Tuhan, biar kami memberi yang terbaik dari terang Tuhan untuk diumumkan berperjalanan Tuhan, biar berguna Tuhan untuk pelayanan berlebar untuk berita tentang Tuhan Yesus. Sebentar kami memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, sambil persembahan dijalankan kita angkat pujian yang berkata, sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita dalam keadaan berdiri, mari kita siapkan hati kita, siapkan pikiran kita akan masuk kepada kebenaran firman Tuhan. Kita akan pujian yang berkata, seperti rusa yang haus dari doa dan suka. Hallelujah.
yang banyak melakukan kesalahan kepadamu Tuhan. Pada saat ini Bapa, ibadah ini kami datang kepadamu Tuhan, meminta ampun kepadamu Tuhan. Lebih lagi Tuhan, kami tahu Kau tahu setiap hati-hati kami Tuhan yang saat ini datang Tuhan. Dan biarkanlah Tuhan untuk saat ini Tuhan kami siap mendengarkan sekali dari firman-Mu Bapa. Pakai hati kami Bapa, berarti kami setiap kami yang mendengarkan firman-Mu pada hari ini Tuhan Yesus, kiranya biar kami bisa melakukan firman Tuhan. Apa yang menjadi permulaan kami Tuhan, Engkau pilih Tuhan, Kau bantu, Kau buka jalan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami mau mendengarkan sebagian firman-Mu, berarti Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, berikan kata yang membantu Tuhan Yesus, sehingga apa yang disampaikan pada minggu hari ini Tuhan bisa berkenan di dalam setiap hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saya serahkan kepada Bapak. Ada antusias? Ada antusias? Kali lagi ada antusias? Yes. Kita antusias untuk mendengar firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah sudah kita alami dalam hidup kita pada 28 bulan terakhir ini. Dan itu kita perlu menyadari bahwa kita bukan hanya sampai di sini, tetapi Tuhan menyiapkan kita untuk hari-hari yang akan datang dengan berkat yang melimpah. Amin. Ya, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, saya akan memberikan judul khotbah saya di hari ini adalah berkat yang melimpah. Saudara, seorang raja yang pernah hidup di zaman dahulu yang namanya Hizkia. Dia adalah raja yang berbahagia. Sekali lagi, raja yang berbahagia. Ya. Kalau saat ini kita hidup di dalam situasi yang begitu sulit, ya, berkat kita cekam, berkat kita terbatas, berkat kita habis, berkat kita kok begini-begini saja. Tetapi pagi hari ini kita lihat dalam kebenaran firman Allah apa yang membuat raja ini dengan Israel yang melimpah berkatnya. Kita akan buka Alkitab kita dan kita akan baca di dalam 2 Tawarik pasal 31 ayat 2 sampai 12. 2 Tawarik kita perjanjian lama halaman 654. 2 Tawarik 31 ayat yang kedua sampai ayat yang ke-12. Mari kita berdiri semua. Kita akan baca ayat ini bergantian. Ya, saya akan mulai ayat yang kedua. Ya. Demikian firman Tuhan. Hizkia menetapkan rombongan para imam dan orang-orang Lewi, rombongan demi rombongan, masing-masing menurut tugas jabatannya sebagai imam atau sebagai orang Lewi untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, untuk mengucap syukur dan menyanyikan puji-pujian, dan untuk melayani di pintu-pintu gerbang di tempat perkemahan Tuhan. Ia memerintahkan rakyat, yakni penduduk Yerusalem, untuk memberikan sumbangan yang menjadi bagian para imam dan orang-orang Lewi, supaya mereka dapat mencurahkan tenaganya untuk melaksanakan Taurat Tuhan.
Orang Israel dan orang Yehuda yang tinggal di kota-kota Yehuda juga membawa persembahan persepuluhan yang terdiri dari lembu sapi dan kambing domba, dan persembahan persepuluhan yang terdiri dari persembahan kudus yang telah dikuduskan bagi Tuhan Allah mereka. Semuanya itu diletakkan mereka bertimbun-timbun. Hizkia dan para pemimpin datang melihat timbunan itu, dan mereka memuji Tuhan dan umatnya orang Israel. Dan jawab oleh Azaria, imam kepala keturunan Zadok, demikian, sejak persembahan khusus mulai dibawa ke rumah Tuhan, kami telah makan sekenyang-kenyangnya, namun sisanya masih banyak, sebab Tuhan telah memberkati umatnya sehingga tinggal sisa yang banyak ini. Kita baca bersama-sama ayat 12, 2, 3. Dan dengan setia mereka membawa segala persembahan khusus, persembahan persepuluhan dan persembahan kudus. Karenanya seorang Lewi mengawasi semuanya, dan Simei saudaranya adalah orang kedua. Puji Tuhan, silakan duduk. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya katakan Hizkia adalah seorang raja yang bahagia. Ada raja-raja yang kita baca dalam hikayat atau jumlah raja-raja atau semua raja-raja Yehuda dan Israel dikenal adalah Raja Daud dan Raja Salomo. Memang mereka, Daud mempunyai nama yang besar karena memang dia adalah raja satu-satunya berkenan kepada Tuhan, karena Yesus sendiri dikatakan Raja Daud. Tetapi dalam perjalanannya ada satu hal yang dia tidak bisa lakukan, yaitu untuk membangun rumah Tuhan. Dia ingin membangun rumah Tuhan, tapi bukan dia yang membangun. Lalu saat ini saya merindukan memang sudah ada rumah Tuhan, tapi belum kesampaian. Ada orang bilang, already bukan dipanggil di Singapura, ya, kan demikian. Tetapi saya mulai menengok Daud dalam perjalanan dia, Tuhan tidak izinkan sampai akhir hayat membangun rumah Tuhan, karena ada maksud Tuhan di dalamnya. Salomo yang membangunnya, artinya anaknya. Tapi saya melihat dalam sisi lain bahwa mungkin saya tidak membangun gereja yang megah seperti yang saudara lihat di Kelapa Gading, tapi Tuhan izinkan saya membangun tubuh Kristus di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Tuhan izinkan kami, saya, tim akan membangun rumah Tuhan. Dan kalau Tuhan berkenan Papua, kami akan serbu pada bulan September membangun tubuh Kristus di sana. Karena orang-orang di sana berteriak, kami dihajar habis-habisan oleh Kedar dan Gayo. Tidak ada yang membantu kami. Kami semua sudah mau dihijaukan. Tidak ada yang memperhatikan. Orang Jakarta hanya cuma lihat Raja Ampat, habis itu pulang. Saya berdoa, Tuhan kau, karena ini memang adalah tugas yang Tuhan berikan kepada saya, dan sidang Jumat yang ada di sini, kita adalah sidang Jumat yang saya katakan berbahagia di hadapan Tuhan, karena mata Tuhan tertuju kepada kita yang memperhatikan orang lain, bukan hanya untuk memperhatikan kita. Ya, tempat kita tidak memadai, tetapi karya yang Tuhan izinkan. Saya baru pulang dari saya kirim berapa waktu, saya kirim berita kepada kami akan masuk ke kantor-kantor Islam yang ada di sana. Kami akan gempur mereka di sana. Bukan dengan fisik, tetapi dengan firman Tuhan. Kami akan mengadakan penginjilan lewat udara. Dan itu kami dalam doa. Nah, saya kembali lagi. Saudara, jemaat Tuhan yang ada di sini, jemaat yang diberkati, mungkin secara fisik atau ekonomi pas-pasan, tetapi rohani saudara berkibar. Ya, saya di Manado kan saya nggak bilang saya jemaat di tempat lain, tapi saya bilang di sini. Dan inilah yang kami sudah hadapi selama dalam perjalanan hidup. Saya melihat bahwa jemaat Tuhan ini berkat melimpah rohaninya, dan saya percaya ya, anak
cucu saudara akan mewarisi apa yang saudara perjuangkan di hari-hari ini. Mungkin saudara belum menikmati, tapi saudara akan lihat. Saya boleh alami, ayah saya sudah pergi, tapi saya boleh menikmati berkat rohani dan berkat jasmani. Dia tidak dapat apa-apa. Dalam perjuangan dia tidak apa-apa. Pulang hanya baju di badan. Tapi saya boleh mendapat kesempatan hidup di Jakarta, menikmati berkat di Jakarta, bekerja di Jakarta, ada pendidikan saya dapat, dan saya dalam pelayanan. Itu yang saya rasa luar biasa, berkat yang melimpah melalui ayah saya. Meskipun dia tidak mempunyai mobil, dia tidak punya motor, hanya jalan kaki, tapi anaknya bisa punya mobil, bisa ke sana kemari pakai pesawat. Ini semua berkat yang Tuhan turunkan lewat ayah saya tentunya, karena dia setia dalam pelayanan. Nah, saya melihat ada seorang raja yang namanya Hizkia, ya. Ketika dia hidup, saya katakan dia adalah seorang raja yang bahagia. Nanti kita akan lihat, ya, bagaimana dia adalah seorang raja satu-satunya yang bisa ditambahkan usia oleh Tuhan 15 tahun. Tidak ada raja, Daud, Salomo tidak bisa ditambah. Tetapi Hizkia, saya tidak baca ayat ini, tetapi kisah atau tulisan dalam Alkitab menyatakan ketika dia sakit, dia berdoa, dia menangis, dia bilang, Tuhan, jangan saya mati, izinkan saya hidup. Sebenarnya Yesaya sudah diberitahu, Tuhan beritahu kepada dia sudah mau mati, berwasiat. Tapi ketika dia dengar apa yang dipesan oleh Yesaya, maka dia berbalik di dinding karena dia tidur, nggak bisa lagi bangun. Dia berdoa, dia menangis. Ternyata doa dan tangisan itu adalah senjata bisa merubah hati Tuhan. Sebabnya kalau saya dorong saudara berdoa dan saudara teteskan air mata, itu bisa merubah rencana Tuhan. Apalagi rencana iblis nggak bisa. Nah, ketika Hizkia berdoa, kita lihat Yesaya belum sampai di tempatnya, Tuhan sudah bilang, balik aku Yesaya, beritahu kepada Hizkia, aku akan menambahkan usia 15 tahun. Bukan 1 tahun, bukan 2 tahun, 15 tahun. Dan ketika Yesaya balik, pesan itu disampaikan dan Hizkia hidup, ditambahkan Tuhan 15 tahun. Nah, ini saya mau beritahu bagaimana dia adalah seorang raja yang bahagia, lebih dari Daud, lebih daripada Salomo. Nah, kita melihat dalam ayat yang kedua, kita melihat di sana kita sudah baca, tetapi saya ambil kesimpulan yang garis kuningnya saja, ya, saudara. Ya, kita sudah baca. Hizkia menetapkan rombongan para imam dan orang-orang Lewi, rombongan demi rombongan masing-masing menurut tugas jabatan sebagai imam atau sebagai orang Lewi untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, untuk mengucapkan syukur dan menyanyikan puji-pujian, dan untuk melayani di pintu gerbang di tempat Tuhan. Artinya Hizkia membagi-bagikan tugas pada imam atau orang Lewi untuk bait Allah atau gereja. Saya membagi tugas di sini, ya, ini mulai dari apa yang dilakukan juga oleh Hizkia. Membagi tugas, ada departemen, ada wadah ini, ada bagian ini. Ini adalah tugas yang dibagi-bagikan oleh Hizkia pada waktu itu, karena ada tujuan. Bukan hanya membagi-bagi tugas, ini namanya manajemen. Ya, organisasi tentu ada di punya pengaturan. Nah, Hizkia membagikan tugas. Dia mengatur korban-korban persembahan dan puji-pujian dan menjaga keamanan. Karena ketika nanti orang Israel diberkati, harus ada yang atur. Ya, dia atur korban-korban yang akan diberikan oleh orang Israel dan puji-pujian yang akan dinyanyikan. Tadi kita melihat ada yang bawa pujian, ada singer, ada pemain musik. Ini adalah adopsi kita daripada zaman raja-raja, terutama Hizkia. Dia memperhatikan ketika raja-raja sebelumnya murtad, lupa kepada Tuhan, tetapi Hizkia ingat kepada Tuhan dan dia ingin kembalikan apa yang dia tahu diperintahkan oleh Musa, dan dia lakukan. Dia memperhatikan, mengajak orang Israel untuk melakukan korban persembahan dan menyanyikan puji-pujian yang berkenan di hadirat Tuhan. Puji-pujian itu adalah suatu hal yang sangat berkenan kepada Tuhan, karena Alkitab berkata Tuhan duduk di atas puji-pujian orang Israel. Ketika saudara datang sebut puji-pujian, sehingga saudara habis-habisan memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan, menyenangkan Tuhan, baru menerima berkat. Ya, saudara, ketika kita menerima berkat tanpa memberi, itu tidak adil.
Karena kita katakan memberi maka kamu akan diberi. Ketika kita memberi bagi Tuhan itu pujian, penyembahan kita, maka Tuhan akan memberi kepada kita lebih daripada apa yang kita pikirkan. Jadi jangan kita hanya datang hanya mau mendengar firman, hanya mau menerima perjamuan Tuhan. Betul, itu tidak salah. Tetapi ada step-stepnya. Saudara tidak bisa loncat dari tanggal 1 langsung loncat tanggal 5. Itu bisa seneo. Atau bisa tak nyampe. Ikut angka 1, 2, 3. Mulai ibadah. Saudara kita sudah ada. Berikan waktu kita yang sebaik-baiknya, mulut kita, tangan kita, puji-pujian sebagai persembahan yang kudus. Karena Tuhan bilang berikanlah korban persembahan yang kudus, yaitu tubuhmu. Itu tidak bisa diganti. Kalau mengatakan persembahkan korban tubuhmu sebagai korban yang kudus. Tubuh itu mata saudara melihat Alkitab, mulut saudara terbuka menyanyi Tuhan, memuji Tuhan, tangan saudara tepuk tangan. Jadi kalau saudara di rumah itu enggak afdol puji-pujian itu. Ya, kenapa? Ya nggak komplain. Orang Israel aja disuruh oleh Tuhan keluar dari tanah Mesir untuk apa? Beribadah, kebaktian. Bisa mereka kebaktian di tanah Goshen, bisa. Tapi Tuhan bilang pergi keluar. Dan itu tidak disenangi oleh Mesir, oleh Raja Firaun. Nah, saya kembali lagi, saudara. Dan kita melihat, wah, persembahan puji-pujian. Kemudian yang kedua, kita lihat ayat yang berikutnya. Di dalam ayat yang ketiga, ya ayat 4. Kita sudah baca tadi, saya tidak ulangi, tapi saya ambil kesimpulannya di ayat 3 dan 4. Hizkia mengajar Israel dan dia juga memberi sumbangan untuk imam supaya mereka fokus dalam pelayanan, supaya Israel hidup dalam kelimpahan. Nah, kita sudah mulai melihat mengapa Israel hidup dalam kelimpahan di dalam zaman Hizkia. Enggak tiba-tiba Tuhan kasih kelimpahan, tidak. Ada langkah-langkah yang diajar oleh Hizkia untuk dilakukan oleh Israel sehingga mereka hidup dalam kelimpahan. Ini dikatakan hidup dalam kelimpahan. Coba kita lihat dulu Hagai 1 ayat 6. Hagai 1 ayat 6. Coba. Sudah ada di situ ya. Hagai 1 ayat 6 yang berkata demikian. Kamu menabung banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam budi-budi yang berlobang. Kenapa? Apa artinya ini? Ini artinya kita bekerja habis-habisan, habis waktu. Semua soalnya kita kurangkan untuk bekerja. Itu tidak salah dan saya dukung. Tetapi kenapa kita sudah habis-habisan? Berkatnya pas-pasan. Tadi yang saya katakan. Berkatnya cepat. Berkatnya kok nggak nyampe-nyampe. Makan nggak kenyang. Pakai pakaian artinya nggak sampai amat badannya. Artinya tidak komplit. Ya. Kalau kita ada di daerah dingin, pakaian itu harus komplit. Kalau daerah panas nggak terasa artinya pakaian yang komplit. Tapi kalau daerah dingin, kita kurang tebal mantelnya, kurang kuat woolnya, maka kita akan kedinginan dan bisa mati kedinginan. Nah, di sini kita melihat Hizkia mengajar Israel dan dia juga memberi sumbangan kepada imam-imam supaya orang Israel dan dia boleh hidup bahagia. Nah, kita melihat di sana ala pemerintahan di dalam apa namanya kerajaan Israel waktu itu, raja pemerintah sebagai pusat komando pemerintahan atau politik lah saya katakan. Tapi imam-imam dia ada di bait Allah dan tidak boleh dan tidak sembarang raja untuk masuk dalam pelayanan di dalam gereja atau dalam bait Allah. Kita lihat kalau salah satu raja Manasye, kalau kita baca di dalam kitab Tawari, dia coba memborong. Ada bagian dia dalam pemerintah imam-imam di dalam bait Allah. Waktu dia coba mau mencampur aduk itu, maka kena ustaz. Artinya mereka harus menghormati imam-imam meskipun dia raja. Dan di sini kita lihat Hizkia dia menaruh hormat kepada imam-imam. Dia suruh orang Israel atau orang Yahudi membawa persembahan untuk menopang imam-imam dan orang Lewi dalam pelayanan Taurat supaya
Mereka fokus konsentrasi dalam pelayanan. Bukan mereka harus bekerja di luar seperti orang Israel 11 suku yang di luar dari suku Lewi yang harus bekerja biasa. Mereka tidak, mereka bekerja di dalam baik Allah. Puji Tuhan, saudara. Tuhan izinkan saya dahulu ada dalam pelayanan pekerjaan sekuler. Tapi setelah Tuhan panggil saya keluar, saya fokus 100% dalam pelayanan. Ya, dan Tuhan memperhatikan kebutuhan kami. Saya tidak bekerja seperti saudara dulu ya. Tapi ketika saya tinggalkan itu dari tugaskan dalam pelayanan, ya saya diperhatikan oleh Tuhan melalui apa? Melalui saudara atau kemudian siapa saja memperhatikan saya sebagai imam yang melayani di dalam gereja atau baik Allah, makan, minum, ya. Jas ini dikasih orang, ya bayar, ya. Mahal dikasih, ya. Saya tahu ini contoh, karena Tuhan yang kasih, ya, dan tidak jelek-jelek amat. Kalau Tuhan kasih yang paling bagus, ya. Ini satu contoh saya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, itu sebabnya kita melihat bahwa Hagai, kitab Hagai mengatakan kenapa kita hidup tidak berkelimpahan atau sekedar hidup saja. Hidup segan mati tak mau. Karena kita tidak melakukan, tidak fokus dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan. Memang pada waktu yang lalu saya ingin untuk ada tambahan, bahkan sampai sekarang untuk pelayanan misi. Bukan hanya saudara saja yang saya minta, tapi saya bekerja dan saya berusaha untuk menambah dana untuk pelayanan misi. Saya jual apa? Saudara jual jahe, saudara sudah beli jahe, puji Tuhan. Saudara beli jual mangga, jual buku, ya, jual jeruk, ya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya pulang ke Manado beberapa kali jual tanah. Untuk apa? Bukan untuk saya. Itu untuk pelayanan misi. Jadi kalau saya mendorong saudara, saya coba, saya lakukan dulu. Jangan kalau nanti saya tidak lakukan, nanti bilang gembala ini suruh, gembala tidak pernah memberi. Saya lakukan. Ya. Demikian juga Hizkia. Ketika dia menyuruh orang Israel, saudara baca, dia keluarkan dari pemerandan harta miliknya untuk dia sumbangkan kepada imam-imam, supaya imam-imam punya konsentrasi dalam pelayanan pemberitaan Taurat. Nah, ini sedikit saya beritahu ya, bahwa karena ada satu tugas ekstra kedua, itu lagi yang saya katakan, saya harus ambil. Kalau dengan pelayanan di dalam saya cukup, saya katakan cukup saudara memberikan persembahan ya yang ada, tetapi karena Tuhan suruh saya keluar, maka saya harus ada satu kegiatan untuk saya bisa mendapatkan dana dalam pelayanan misi. Dan puji Tuhan, Tuhan adakan ini, ya, tidak mengganggu saudara memberi, saudara menopang. Dan untuk ini hal yang baik yang perlu kita jaga. Karena apa? Kita bukan sampai saat ini saja ditolong Tuhan, diberkati, diberikan kesehatan. Nanti ada waktu yang berkelanjutan. Bukan hanya sampai saudara, anak cucu saudara, Alkitab katakan akan mewarisi bumi. Ketika orang tua takut akan Tuhan. Hizkia juga demikian. Di zaman Hizkia orang Israel diberkati. Nah, saudara lihat apa yang dilakukan oleh orang Israel ya. Dalam ayat yang 5 ya, karena Israel mentaati perintah memberi hasil pertama atau buah sulung dari anggur, minyak, madu dan lain-lain ya, sehingga kita melihat janji Tuhan melimpah dalam hidup mereka. Kita lihat dulu apa artinya yang dikatakan hasil pertama. Amsal 3 ayat 9 sampai 12. Amsal 3 ayat 9 sampai 12 berkata demikian ya. Ya, Israel mentaati perintah memberi hasil pertama atau buah sulung dari anggur, minyak, madu dan lain-lain. Demikian ayat itu ya. Di dalam Amsal 3 ayat 9 sampai 12 berkata demikian. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Muliakan Tuhan. Saudara dapat gaji pertama itu Tuhan. Saudara punya hasil padi, buah sulung ada, artinya itu ada bagian Tuhan di dalamnya. Sebabnya saya beritahu di pondok kalau ada mangga berbuah dan dia buah pertama itu buah yang paling besar dan bagus, jangan kamu makan, hai pengerja.
Karena kalau kamu makan itu adalah hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bawa kepada Tuhan karena Tuhan pun. Contohnya, saya tidak baca ayat itu. Anak laki-laki pertama yang keluar dari kandungan suami istri dalam ketentuan Israel adalah milik Tuhan. Kalau orang Manado dan orang Batak, dia bilang kalau ini harus jadi dokter, ini harus jadi insinyur, ini harus jadi sarjana hukum, jangan jadi pendeta. Karena apa? Kita berpikir anak pertama itu adalah milik bapak dan ibu. Alkitab katakan anak pertama adalah milik Tuhan. Dan ini saya kembali kepada firman supaya kita tahu bagaimana orang Israel sampai saat ini bangsa yang diberkati Tuhan. Itu dia. Dia ikuti. Karena saya lihat setiap apa yang saudara dapatkan, hasil pertama dari hasil itu adalah hasil atau persembahan pertama yang diberikan kepada Tuhan. Ayat yang kedua, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Seorang ayah akan mengajar anaknya supaya kamu hidup diberkati, berkelimpah bahagia dan diberkati. Dia akan harapkan, dia akan ajarkan yang terbaik ilmunya dari dia kepada anaknya. Kalau dia sudah tahu ini cara yang bagus, dia akan ajarkan. Demikian juga Bapak kita di sorga. Ini dipraktekkan juga oleh Bapak Israel waktu itu, yaitu Hizkia. Dia mengajar supaya orang Israel mentaati perintah Tuhan, memberi hasil pertama atau buah sulung dari semua yang mereka bisa dapatkan dalam pekerjaan mereka. Ya, ini zaman dulu anggur, minyak dan lainnya. Sekarang kita bicara anggur lagi. Saudara bekerja di perusahaan berarti bukan anggur yang akan dibawa. Ya puji Tuhan, dua anggur saya sudah dapat. Tapi itu adalah satu gambaran bagaimana apa yang kita dapat dalam pekerjaan kita, hasil pertama dari objekan kita dari pekerjaan apa saja. Coba saudara lakukan firman. Jangan saudara berpikir, aduh saya kurang, saya nggak cukup, mau beri untuk Tuhan. Jangan sampai di situ pikiran saudara. Kita ikuti firman Tuhan dulu. Saya pun boleh katakan sekian puluh tahun, 52 tahun saya ada di Jakarta sama seperti saudara. Saya bukan langsung jadi pendeta. Saya bekerja 20 tahun lebih, tapi hasilnya Tuhan kasih rumah. Saya tinggal di Jakarta ini. Saya boleh ceritakan ini. Dan saya tidak terlantarkan oleh Tuhan, karena saya belajar dari kepala saya, dari senior saya. Oh begini rupanya. Saya coba. Jadi saya bukan hanya cerita tentang Hizkia, tapi saya coba praktekkan dan ternyata saya katakan benar firman Allah ini. Kita lihat, ya. Tadi yang kita sudah baca di dalam Amsal 3 ayat 9 sampai 12. Kita lihat ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 ya, artinya Israel, ya saya simpulkan ya, ayat 6 itu Israel membawa persembahan persepuluhan, segala yang dimakan, minum, dipakai, dan persembahan yang sudah dikuduskan atau nasar. Saudara, ada orang yang bilang begini, saya kan tak punya penghasilan. Betul. Saya tak bekerja. Betul. Saya tak bisa. Tapi saya bertanya, kita masih makan atau hidup gak? Kalau kita masih makan, masih hidup, hari Tuhan yang masih makan. Hitung apa yang Tuhan berikan, sisihkan. Karena Tuhan akan melimpahkan berkat. Kalau kita bermerangkap, Tuhan gak cukup, jahat ini Tuhan. Kenapa Tuhan? Saya gak cukup kok diminta lagi. Israel juga gak cukup kalau mau dipikir. Tapi ketika diperintahkan oleh Hizkia, lakukan. Hitung apa yang kamu makan, kamu minum, kamu pakai. Kamu gak punya penghasilan, keluarkan apa yang kamu tahu berapa angkanya, keluarkan. Saya ingat ada seorang direktur bank Exim, ya, yang dulu pernah membeli lukisan waktu kita adakan kebaktian pengumpulan dana di Panti Perwira. Ya, salah satu yang membeli lukisan adalah direktur Exim ini. Lalu waktu saya tanya, kenapa Bapak tergerak? Saya tergerak karena saya ingin juga untuk melebarkan pelayanan saya bukan hanya di bank, tapi saya ingin melalui hamba Tuhan dan bank yang ada di
dan Sukapura boleh ada pemberitaan ini, oh, itu. Nah, kalau saya lihat dari ceritanya, dia suka diundang. Mantan dia adalah direktur Exim, ya, Bank Exim ekspor impor. Tiap kali dia diundang untuk makan, tiap kali dia diundang untuk ditraktir apa saja. Ketika selesai orang yang mengundang dia bayar di kasir, dia mampir di kasir, dia tanya, Pak, berapa biaya makan yang diberikan oleh orang itu untuk saya? Tentu dia hitung yang dia punya, dia nggak hitung yang orang. Kalau dia bilang, oh ini kira-kira 5.000, ya 5 orang, berarti dia dan istrinya dibagi tamu-tamu itu, ya kalau 5 orang berarti dia orang itu keluarkan buat dia 200.000. Dia pulang, dia hitung 200.000 itu dia sudah makan, berarti itu dikasih oleh Tuhan, bukan gajinya. Dia ambil, ya 200.000 berarti 20.000 disisihkan. Ini milik Tuhan. Dan luar biasa, saudara. Dia sudah pensiun, dia sudah selesai tugas. Tuhan masih tempatkan dia sesudah dia pensiun di Bank Exim menjadi direktur utama Bank Pratama. Kalau ada Bank Pratama yang punya Pertamina, dia direktur utama pertama di sini. Dia bilang, saya sudah habis seperti itu. Sudah selesai, saya 56 tahun sudah pensiun. Tetapi nggak sampai di situ, teman-temannya sudah selesai. Tapi dia dikontrak di Bank Pratama. Siapa punya bank itu Pertamina, jadi bisa bayarkan. Berarti dia punya penghasilan itu bukan main-main. Tuhan kasih berlipat lagi. Kenapa? Dia hitung setiap berkat yang Tuhan berikan untuk dia kembalikan kepada Tuhan. Nah, saudara, ini sebagai satu contoh. Ya, saudara, itu sebabnya bawa persembahan persepuluhan, segala yang dimakan diminum, ya persembahan berikan kepada Tuhan. Saudara, kita lihat Pengkhotbah 3, 5 dan 3 dulu. Nah, ini mengenai persembahan khusus. Saya nggak mengerti apa persembahan khusus yang dikuduskan. Saya kata, Tuhan, tapi Roh Kudus ingatkan saya. Ini artinya Pengkhotbah 5 ayat 3. Kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena ia tidak senang kepada orang bodoh. Orang-orang bodoh, tepatilah nasar. Kemudian Mazmur 76 ayat 12. Bernasarlah dan bayarlah nasarmu itu kepada Tuhan Allahmu. Biarlah semua orang-orang biarlah semua orang yang di sekelilingmu, ya. Cukup saja bagian pertama. Bernasarlah dan bayarlah nasarmu itu kepada Tuhan Allah. Apa artinya ini? Seringkali kalau kita menghadapi tantangan, saya ambil contoh Yefta. Dia adalah orang buangan, orang yang tidak punya arti, karena dia orang yang dia anak katakanlah anak hasil hubungan gelap, dan dia berbuah. Dan ketika orang Israel datang kepada dia minta supaya Yefta memimpin pasukan Israel untuk menghadapi musuh-musuh, dia bilang, kan saya tidak berarti, saya orang buangan, saya tidak punya harga di matamu. Dia mereka bilang, tolonglah, kamu yang kami lihat bisa melawan musuh-musuh. Lalu Yefta pergi. Nah, ketika dia pergi, dia tahu dia juga tidak mampu untuk menghadapi musuh-musuh karena dia terbatas orang-orangnya. Musuh-musuhnya orang-orangnya hebat berperang. Tetapi ketika dia ada, sebelum dia masuk ke area tersebut, dia bilang begini, Tuhan, kalau engkau menangkan saya, kalau saya bisa membasmi musuh-musuh saya bisa mengalahkan mereka. Dia beritahu, saya bernasar. Siapa yang keluar dari rumah saya, pertama kali keluar dari rumah saya, ketika saya pulang, saya akan berikan untuk Tuhan. Dan ketika dia ucapkan nasar itu, ini adalah satu pemberian kudus. Ketika dia menang, dia pulang. Waktu dalam perjalanan pulang, setelah sampai di kota, sampai di rumah, dia lihat anak perempuan satu-satunya yang keluar dari rumahnya, yang mensorak-sorai dia yang berperang. Dia bilang, Tuhan, saya cuma punya anak satu, berarti saya tak punya keturunan, saya tak punya lain-lain lagi. Saya korbankan dia, artinya tidak boleh kawin. Tapi karena dia bernasar, dia penuhi. Sampai saat ini nama Yefta diingat. Kenapa? Dia bernasar tapi dia penuhi nasarnya, dan anaknya dihormati di Israel. Ya, banyak ibu-ibu yang punya anak banyak tapi tidak dihormati di Israel. Tapi anak Yefta tidak punya keturunan tapi dia dihormati karena apa? Dia adalah pejuang. Saudara yang kasih, kalau saudara sudah bernasar, seringkali kita sudah kasih angin sorga sama Tuhan. Kalau Tuhan berkati, saya akan kasih ini Tuhan. Kalau Tuhan berkati, saya kasih ini.
itu sudah terucap dari mulut, lakukan. Apapun mahal harganya lakukan, karena nasar itu janji khusus. Karena kita katakan lebih baik tidak bernasar daripada bernasar lalu tidak ditepati. Jadi kalau saudara tahu yang baik, saudara sudah tahu yang lakukan saja. Urusan dijawab atau dijawab bukan untuk saudara dan saya. Buktinya kita masih hidup, buktinya kita masih punya napas. Itu jawaban Tuhan yang paling utama. Ada orang punya ini dan itu segala macam, tetapi napasnya sedang diukur di ICU. Ya, yang saudara boleh hidup bagaimana hebatnya itu. Mungkin saudara tidak punya gaji yang banyak seperti itu, tapi Tuhan kasih saudara sehat, kasih tenang, kasih damai. Siapa yang berikan itu? Tuhan. Dan Tuhan ingin apa saja yang Tuhan berikan, seperti Hizkia rajakan kepada Israel, lakukan. Karena apa? Dan saudara lihat apa yang dilakukan oleh Hizkia terhadap orang Israel, kita lihat, ya. Ya, kita sudah baca ayat itu dan yang ketujuh, ayat yang ketujuh dan yang ayat 8 kita sudah baca. Ya, ini ayat ketujuh. Mereka mulai membuat kebunan itu pada bulan yang ketiga, dan mereka selesai pada bulan yang ketujuh. Hizkia dan para pemimpin datang melihat timbunan itu, dan mereka memuji Tuhan dan umatnya orang Israel. Hizkia menanyakan para imam dan orang-orang Lewi tentang timbunan itu. Israel setelah diberantakan itu mereka berlomba-lomba fokus, gak nunggu ya dia dulu lah yang beri, enggak dikasih. Ini yang tentukan waktu ini adalah orang Israel. Dia pada bulan ketiga sampai bulan ketujuh mereka datang all out fokus. Apa yang diajarkan oleh Hizkia mereka berlomba-lomba lakukan. Mereka nggak mesti tunggu lagi, berlomba-lomba. Artinya mereka fokus, cepat dan berkualitas memberi kepada Tuhan. Sehingga apa? Timbunan itu banyak. Bahkan Alkitab mencatat sampai Hizkia suruh buat bilik-bilik untuk menampung pemberian daripada orang Israel. Kenapa? Bukan hanya sampai pemberian, tapi saudara lihat lebih jauh. Ya. Ayat itu yang 10. Ayat yang 10. Ya. Saudara sudah lihat ayat 10? Coba. Saudara lihat ayat 10. Dan dijawab oleh Asaria, imam kepala keturunan Sarah demikian. Sejak persembahan khusus mulai dibawa ke rumah Tuhan, kami telah makan sekenyang-kenyangnya. Itu yang saya bilang tadi. Berkat kita pas-pasan. Kenapa? Karena kita tidak melakukan perintah Tuhan yang sepenuh hati, setengah hati. Ketika orang Israel mempraktikkan, melakukan apa yang diperintahkan oleh Hizkia dan imam-imam, maka Alkitab menulis mereka makan sekenyang-kenyangnya, artinya melimpah. Setiap keluarga, setiap pribadi mereka cukup bahkan melimpah. Dan di sini dikatakan bukan hanya melimpah, namun sisanya masih banyak, sebab Tuhan telah memberkati umatnya. Amin. Ini jangan saudara berpikir kalau saya jangan diberkati, pendeta ini berkat terus bicara, uang terus. Tidak, saudara. Saya tidak inginkan saudara miskin. Alkitab ingin saudara diberkati Tuhan dengan limpah. Amin. Itu perintah harus ada. Kalau saya nggak ajar, saudara bilang ya kamu nggak pernah ajar. Bagaimana mereka mau hidup berlimpah? Ya, mereka nggak tahu. Makanya ada stepnya, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Mungkin pelajaran ini sudah mulai masuk pelajaran kelas 3. Sudah mulai tinggi, nggak lagi bubur. Gak lagi kasih nasi king, sekarang sudah mulai keras. Karena untuk apa? Orang dewasa. Orang dewasa itu makannya keras, cabai. Waktu kecil kenapa dia badannya gede? Sudah tahu kenapa? Ada ibu-ibu takut kalau kasih cabai. Ibunya kasih cabai, dikasih makan cabai, makan sambal, dia minta tambah lagi, kasih sambal tambah lagi, padahal masih usia masih kecil. Ya, artinya apa? Makanan pedas buat orang dewasa. Contoh, keras buat orang dewasa. Jadi jangan makan bubur terus. Bagaimana kuat? Nah, ini adalah makanan keras buat orang dewasa. Ya, kenapa? Tuhan ingin Anda akan menjadi pemenang, lebih daripada pemenang, bukan hanya jadi pecundang. Tidak.
Kalau Alkitab mengajar kita sesuatu, kita diinginkan untuk naik grade kita, kelas kita, posisi kita naik, bukan cuma gitu dari dulu. Gitu aja, bagaimana? Ya, saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan bawa saya ketika menjadi gembala, saya disiksa. Terus terang saya disiksa oleh lingkungan. Ya, dan ini menjadi satu kesaksian saya kepada dunia luar, ke gereja-gereja. Saya ada dalam pelayanan ini bukan tiba-tiba jadi pelayanan yang bisa masuk kepada pesantren dan masjid. Tidak, saya diproses. Sekian puluh tahun diproses oleh Tuhan. Itu sebabnya saya berani masuk. Saya tahu bagaimana cara untuk hadapi mereka. Kenapa? Tuhan proses. Dan demikian juga sudah. Kalau saudara sedang diproses dengan firman Allah dengan masalah, jangan saudara berkata Tuhan lupa, Tuhan tidak perhatikan saya. Justru itu adalah kesempatan Tuhan akan mengangkat saudara akan lebih hebat dalam pekerjaan. Bukan jadi ekor, jadi kepala. Tapi seorang kepala harus diproses. Ada jenjangnya dan dia harus belajar dan tidak boleh diam. Nah, saudara kita lihat. Ya. Israel fokus ya ayat 7-8. Ayat yang ke-10. Sejak persembahan khusus mulai dibawa ke rumah Tuhan, mereka dapat makan sekenyang-kenyang dan masih banyak sisanya. Ya. Kita pasti diberkati Tuhan Yesus dengan limpah kalau kita mau praktikkan firman Allah yang diajarkan oleh Alkitab. Karena ini kunci. Ya. Bagaimana kalau saudara lihat bangsa-bangsa di dunia ini? Sekarang memang benar orang bilang Cina paling hebat. Tapi di balik Cina ada otak Israel di sana, ada otak Yahuda di sana, ada otak Yahudi di sana. Di balik kehebatan Amerika ada orang Yahudi di sana. Bangkit tokoh-tokoh yang ada di Universitas Harvard yang terkenal di dunia, dosen-dosen yang ada di Universitas Oxford yang ada di Inggris itu orang Yahudi, bukan orang Arab, bukan orang Indonesia. Kenapa? Karena mereka anti Torah. Kita bersyukur kita diajar oleh firman Allah mendekati orang-orang Yahudi. Karena apa? Sebagian orang yang belum akui Yesus. Saudara dan saya sudah percaya Yesus. Itu kelebihan kita yang tidak bisa dimiliki oleh orang Israel. Pada umumnya orang Israel yang masih gunakan Torah. Nah, kita baca ayat yang terakhir. Ya, ayat yang terakhir ayat 11-12. Coba kita lihat 11. Kita baca semua baca 2, 3. Dan dengan setia mereka membawa segala persembahan khusus, persembahan persepuluhan, dan persembahan kudus itu ke sana. Konanya seorang Lewi mengawasi semuanya dan Simei saudaranya adalah orang berdua. Saudara, ini saksi, ini konanya ini saksi bagaimana Tuhan memberkati orang Israel dengan luar biasa. Kenapa? Mereka lakukan itu bukan sekali 2 kali, tapi dengan setia. Itu sebabnya waktu zaman kita melihat zaman Hizkia, kalau saudara lihat ayat seterusnya, ketika mereka dihantam oleh Sanherib Raja Asyur, dia dipermalukan. Bahkan Sanherib datang dan olok-olok Hizkia, mana Allah kamu bisa tolong kamu? Allah bangsa-bangsa yang di luar kamu habis saya hajar, kok kamu aja mau sombong menggunakan Allahmu sebagai tameng. Apa yang dilakukan Hizkia? Kalau saudara baca kisahnya, dia datang ke rumah Tuhan, surat olok-olokan yang diberikan oleh Sanherib dia bacakan di rumah Tuhan, dia doakan. Lalu apa yang terjadi? Tuhan kirim satu malapetaka kepada Sanherib, sementara dia mengepung kota Yerusalem dan tidak ada celah lagi untuk keluar. Hizkia dan orang-orang Yahudi tidak ada celah, dia sudah kepung, habis mereka. Tapi Tuhan alahkan satu yang tidak dipikirkan oleh Sanherib. Apa? Dapat berita dari kerajaannya, ada musuh yang akan menghantam kerajaan pula. Jadi sebelum dia menghabisi Hizkia, Tuhan sudah suruh pulang dia. Untuk apa? Untuk dibunuh di sana itu Sanherib. Saudara, dalam tantangan perjalanan hidup kita, saudara-saudara pikir, kita ada jalan keluar. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Lakukan saja firman, itu bagian kita lakukan. Dan saudara pulang, itu saya kasih PR. Kenapa Hizkia ditolong? Karena dia mulai ajar Israel membawa persembahan yang penuh, komplit, sempurna, enggak tanggung-tanggung, dia ajar. Dan sesudah itu ketika mereka berhadapan dengan orang-orang Asyur, Tuhan bela
Dan saudara lihat apa yang terakhir, sebagai ayat yang terakhir, apa yang didapatkan oleh Hizkia. Kita baca di dalam 2 Tawari 32 ayat yang ke 27. Coba ini kita lihat ketika dia ajar orang Israel membawa persembahan, persepuluhan, persembahan khusus, nasar harus ditepati dan semua ya, apa yang dia diperoleh oleh Hizkia di akhir hidupnya. Ayat 27 dan 28 coba tunjukkan. 2 Tawari 32 ya. Sudah? 2 Tawari 32 ayat 27. Sudah? Ya, ini adalah janji Tuhan ketika firman dilakukan, Tuhan tidak pernah berdusta. Ya. Sesudah firman dilakukan oleh Hizkia dan orang Israel, kita baca apa yang Tuhan berikan dan janjikan kepada orang Israel. Mereka punya berkat yang melimpah. Ya, kita lihat ayat 27 kita baca sama-sama. 2, 3. Juga tempat pembekalan untuk hasil gadung, untuk anggur dan minyak, dan kandang-kandang untuk berbagai jenis hewan besar, dan kandang-kandang untuk kawanan kambing domba. Ia mendirikan kota-kota memperoleh banyak kambing domba, lembu sapi, karena Allah mengaruniakan dia harta milik yang sangat, kita biasanya cuma ukur orang itu dilihat jadi orang karena punya harta banyak. Jadi harta, kekayaan, pangkat, kedudukan tidak menjadikan orang yang besar, tapi orang yang takut akan Tuhan akan menjadi besar. Amin. Itu yang saya ingin sampaikan. Karena Tuhan akan memberkati kita karena firman Allah yang datang pada saudara hari ini, berkat yang melimpah. Taati firman Allah ya. Mulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke 12 saya tidak uraikan, tapi sudah lihat ya. Hizkia membagikan tugas. Hizkia mengajar Israel. Israel mentaati firman Allah. Kemudian Israel membawa persembahan persepuluhan dan persembahan khusus ya. Kemudian Israel fokus dan cepat berkualitas untuk melakukan firman Allah ya. Dan sejak persembahan khusus dilakukan, mereka makan sekenyang-kenyangnya, mereka berlimpah dalam kehidupan mereka, dan mereka lakukan dengan setia. Tuhan Yesus memberkati kita dan kemudian itu. Amin. Kita memberikan pujian menabur.
masuk dalam doa, kita masuk dalam doa. Terima kasih Bapak. Umat-umatmu sudah mendengar firman Allah. Firman Allah sudah ditabur. Apa mau berdoa? Firman Allah supaya tumbuh di hati mereka, di hidup mereka, yang akan membuahkan hasil yang luar biasa, yaitu 30 kali ganda, 60 kali ganda, 100 kali ganda. Karena ketika firman Allah bertumbuh, maka umat-umatmu akan mendapat kemuliaan Tuhan. Umat-umatmu akan diangkat menjadi kepala bukan ekor. Bukan hanya sekedar hidup, tetapi benar-benar kami akan menikmati janji Tuhan di tengah-tengah kesulitan dunia, di tengah-tengah masalah yang silih berganti. Umat-umatmu akan survive. Mereka akan bertahan, bahkan mereka akan muncul sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang karena firman yang mereka lakukan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagimu, Tuhan Yesus, sebagai Tuhan Kepala Gereja yang sudah memberkati kami pada siang hari ini dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita akan nyanyikan satu pujian yang termasuk dalam persoalan perjamuan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Mudah kasih-kasih akan bantu dalam pelayanan untuk hari ke depan. Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Terima kasih Bapak. Kami ada sampai saat ini. Semua karena anugerah, kemurahan, kebaikan Tuhan yang luar biasa. Kami diselamatkan dengan darah. Kami diselamatkan karena kemurahan, bukan karena iman, kemampuan, kekuatan, kecerdasan kami, bukan. Kami boleh mendapat ini adalah sebagai kasih karunia
Saudara mengangkat roti dengan tangan kanan. Haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kami mengucap syukur Bapa, Engkau memberikan putramu Yesus Kristus mati di Golgota untuk dosa kami. Tidak habis-habisnya kami merenung keberadaan kami. Kalau bukan Tuhan, kalau bukan Bapa mengasihi kami dengan memberikan anakmu, maka kami tidak tahu jalan kebenaran dan hidup itu. Karena hanya melalui percaya kepada Yesus atas kematian dan kebangkitan, maka kami beroleh selamat. Saat ini Tuhan, kami akan menerima perjamuan Tuhan. Terima kasih banyak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih yang tidak terhingga kami boleh ungkapkan. Kalau bukan Tuhan yang menuntun kami sampai saat ini, kami hilang, kami tidak tahu kemana tujuan hidup ini, dan kami akan berakhir di neraka. Saat ini kami datang dan kami akan terima roti ini atau tubuh Kristus dengan segala ucapan syukur dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita makan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Saudara angkat cawan dengan tangan kanan. Haleluya. Demikian juga yang menjadi cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang diperolehkan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Bapa, kami akan terima cawan ini. Darah yang sudah ditumpahkan di Golgota kembali mengingatkan kami. Inilah yang membuat kami kudus di hadapan-Mu. Inilah yang membuat kami suci di hadapan-Mu. Inilah yang kami boleh berteriak, Abba ya Bapa, karena Engkau sudah menyucikan dosa kami, melayakan kami untuk berseru kepada Bapa di sorga. Dan kami bersyukur kami sudah dibebaskan dari dosa. Tolong kami supaya kami tidak akan coba-coba lagi menjaman dosa itu, karena dosa itu mengakibatkan kepada kematian. Kami akan terima cawan ini dengan segala ucapan syukur, yaitu darah Yesus, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Segala puji orang kemuliaan hanya bagi-Mu. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan sangat baik. Kami sudah menerima perjamuan Tuhan dengan segala ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan terus. Tuhan bangkit berdiri. Kita angkat pujian yang berkata, kami memuji kebesaran-Mu.
Dan hamba-Mu berdoa buat umat-umat-Mu yang sudah datang membalikan milikmu, sudah membawa korban khusus seperti firman-Mu yang ajarkan untuk mereka praktekkan, maka hamba-Mu berdoa kembali mereka akan hidup makan sekenyang-kenyangnya, bahkan akan ada sisa yang banyak dalam hidup mereka untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Tuhan akan angkat mereka, Tuhan akan berikan satu kemuliaan karena firman yang mereka lakukan dalam hidup mereka. Jika ada umat-umat-Mu yang ulang tahun pada minggu yang lalu, Tuhan tolong berkati supaya usia yang Tuhan berikan mereka tahu kepada siapa mereka harus abdikan hidup ini. Mereka persembahkan syukur, tubuh mereka masih diberikan napas, diberikan kesehatan, diberikan kegiatan yang mereka harus bisa lakukan. Terima kasih dan biarlah segala sesuatu yang Tuhan berikan umat-umat-Mu akan kembalikan pujian hormat hanya kepada-Mu. Ini doa, ini permohonan kami. Kami berdoa saat ini untuk Jakarta. Tolong supaya Jakarta aman, Jakarta sehat, Jakarta diberkati, Jakarta sejahtera. Penduduk Jakarta supaya boleh kenal kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini doa kami. Terima kasih Tuhan. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Perjalanan hamba akan berangkat untuk melakukan pelayanan misi di Sulawesi Utara, khususnya di kantong-kantong Henal Lebayo. Tuhan berikan hamba-Mu hikmat, berikan pengetahuan Roh Kudus, berikan urapan baru, terutama berikan hamba-Mu kesehatan. Ini doa kami. Dan sidang Jumat yang ada, Tuhan jaga, pelihara, lindungi mereka, jauhkan dari mara bahaya, sakit penyakit, malapetaka, wabah. Terpujilah nama-Mu. Inilah doa dan permohonan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini kekasih-kekasihku, pulanglah dengan damai sejahtera. Dengan berkat Allah Bapa yang ada dalam surga, kasih sayang dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus tinggal menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya. Rahmat Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang semua. Amin.